Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Mbak Ari. Mohon izinnya ya untuk hari ini atau sesi ini saya akan menjadi supervisor dengan intinya nanti dalam dengan melakukan coaching itu jangan dibuat sebuah apa ya kayak beban enggak. Siapa? Saya hanya cuma apa ya mengamati saja untuk nanti kegiatannya ini. Jadi saya juga mohon izinnya nanti selama kegiatan coaching juga saya akan mendokumentasikan ini untuk sebagai ya dokumen bersama lah. Terus untuk hari ini gimana Bu? Perasaannya Ibu sebelum melakukan coaching ini? Perasaan saya hari ini seneng ya Pak ya, karena mungkin ada hijau-hijauan di pinggir saya. Semoga nanti saya tetap selalu segar dan senang. Alhamdulillah kalau semua jenengan sudah merasa nyaman hari ini untuk melakukan coaching. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu nanti apa ya intinya pertanyaan tentang persiapan ya. Nah, untuk persiapan coaching saat ini bagaimana dari Ibu bagaimana, apakah saya sudah siap atau masih saya belum siap dalam hal ini Alhamdulillah untuk kegiatan coaching hari ini saya sudah mempersiapkan dari beberapa hari yang lalu ya Pak. Yang jelas saya juga harus bisa membagi waktu dan tentunya saya juga sudah berinteraksi dengan Bunia bahwa hari ini kita ada kegiatan coaching. Jadi tentunya dari Bunia sendiri sudah mempersiapkan waktunya kalau ini kita akan jumpa bersama seperti itu Pak. Terus di kompetensi, nah coaching itu kan ada beberapa kompetensi, ada kehadiran, mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sekiranya dari kegiatan nanti yang akan Ibu lakukan itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih dari kompetensi coaching tadi? Yang jelas nanti saya juga akan melakukan kompetensi yang pertanyaan lebih berbobot, jadi sehingga bisa bermanfaat bagi dunia dan saya sendiri untuk dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah, gitu Pak. Tentang pertanyaan berbobot nih untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Iya, seperti itu Pak. Untuk kedepannya setelah melakukan coaching nanti harapan apa yang Ibu ingin capai dari kegiatan tadi? Yang jelas harapan kami nanti setelah melakukan coaching ini kita akan meningkatkan kompetensi dalam pembentukan karakter anak, karena kami kan juga dunia pendidikan. Kita juga akan meneruskan kegiatan karakter anak ini untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran yang ada di sekolah. Tadi itu apa ya tentang anak ya, untuk ya dari kemampuan Ibu harapan kedepannya gimana dari kegiatan coaching ini? Kemampuan coaching tadi Bu, ada apa namanya mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan ada kehadiran dari pertanyaan berbobot juga penting sekali dalam kegiatan ini karena kita akan bisa menggali apa permasalahan apa yang dialami dari dunia sendiri sehingga nanti kita sama-sama selesaikan bersama. Jadi kompetensi untuk diri sendiri, kompetensi coaching yang ingin Ibu capai atau capai dalam kegiatannya adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot nih. Untuk menggali apa lebih dalam lagi permasalahan sehingga si coach bisa menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Oke, untuk waktu selanjutnya nanti silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Nia. Ini yang mengalir aja Ibu, tidak usah merasa kalau ada saya di sini tidak usah merasa apa ya diawasi atau gimana, nggak usah, itu mengalir aja sesuai dengan alur filta yang kita udah pelajari. Intinya buat relax, buat santai, dan saya juga berharap dengan dapat meningkatkan kemampuan tadi yang ingin dicapai, yaitu mau dan pertanyaan berbobot. Monggo, iya. Siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Nia. Bagaimana kabar hari ini Bu Nia? Agak nggak nyaman sih Bu. Kenapa? Coba ceritakan ke saya. Siapa tahu nanti permasalahan yang dihadapi Bu Nia bisa kita selesaikan bersama. Gimana? Ayo cerita. Kan kemarin saya udah spill ya sama Bu Dewi. Iya. Terus semoga Bu Dewi hari ini punya cukup waktu untuk mendengarkan keluhan saya ya Bu ya. Jadi gini Bu, saya di sekolah itu kan menjadi salah satu wali kelas, tapi kelas saya agak spesial Bu, yaitu kelas berasrama.
Jadi sekolah saya itu dalam setiap tahunnya itu ada 5 rombel. Nah, satu rombel itu kelasnya asrama, Bu. Yang 4 rombel itu kelasnya reguler. Jadi yang asrama itu memang PPDB-nya beda gitu ya. Mereka nggak pakai ASPD, Bu. Tapi nanti ada psikotes, kemudian ada tes akademik, ada wawancara gitu. Nah, saya sebagai wali kelas 9E itu adalah kelas asrama di kelas 9 gitu ya, Bu ya. Ya namanya anak asrama ya, Bu ya, ketemu pagi, siang, sore, malam 24 jam. Jadi ada saja masalah-masalah gitu loh, Bu, yang terjadi di dalam asrama sendiri. Nah, jadi sebagai wali kelas tuh saya kayak aduh, kok tiap hari masalah terus gitu loh, nggak ada berhentinya, yang ini belum selesai, udah ada masalah lagi, tambahin lagi gitu loh. Kayak saya itu merasa kewalahan, Bu, menghadapi masalah itu. Memang saya nggak sendirian kan ya, Bu, ada pembina asrama. Jadi kalau habis asar gini sampai besok pagi jam 6 itu ada pembina asrama yang dampingi anak-anak ini. Mereka menginap di asrama juga. Tapi pembina asrama itu karena mungkin anak-anak menganggapnya bukan guru gitu ya, Bu ya. Kayak pendamping gitu Iya, ya. karena memang masih muda-muda sekali, Bu. Iya. Mereka itu baru lulus S1, ada juga yang sedang melanjutkan S2, kebanyakan lagi S2 gitu, Bu. Jadi memang anak-anak kurang sopan, kadang-kadang tidak terlalu hormat, terus mengindahkan perkataan dari pembina asrama itu. Jadi saya, aduh, masalah di pembinanya juga ada, masalah di anaknya sendiri juga ada, orang tua juga ada masalah. Ya orang tua kan maunya anak ditreatment secara khusus gitu ya, Bu. Tapi kalau tiap orang tua mintanya gitu, padahal total asrama itu ada 92 anak. Ya kan saya bingung juga ya, Bu ya, repot juga gitu. Jadi itu saya pengen keluarkan anak saya ke Bu Dewi tentang berbagai permasalahan yang ada di asrama di sekolah saya, Bu. Menurut Bu Dewi, saya terlalu berlebihan nggak sih, Bu, kalau saya mengeluarkan unek-unek saya? Saya malah senang sekali kalau Bu Nia mau berbagi. Siapa tahu nanti saya juga bisa membantu. Mungkin di sini saya mau nanya Bu Nia. Bu Nia ini posisinya di sekolah itu mengajar waktu di sekolah atau juga mendampingi dalam kegiatan 24 jam itu? Saya itu mengajar ya, Bu ya. Namun karena saya itu koordinator asrama, Bu. Jadi di atas wali kelas itu masih ada koordinator asrama. Nah, saya itu sebagai koordinator asrama plus wali kelas juga, Bu. Jadi kan saya harus memikirkan kegiatan anak itu secara keseluruhan, nggak hanya di kelas saya saja. Nah, jadi ya itu, Bu, kayak jadi double-double gitu loh, Bu, yang harus saya pikirkan. Lalu nanti kan kalau jam kerja saya cuma sampai jam 3 ya, Bu ya. Tapi kan saya harus memastikan ketika habis asar itu pembina asrama sudah stay di tempat. Anak-anak sudah melakukan kegiatan bersama pembina asrama. Jadi saya harus extend, Bu. Kadang-kadang saya pulang jam 4 atau setengah 5 untuk memastikan itu saja sih. Karena kan depan sekolah saya itu kan jadi halte Trans Jogja itu loh, Bu. Jadi kadang anak asrama tuh kalau lagi bosen, mereka terus naik Trans Jogja, Bu. Kemana gitu, keluar gitu kan. Nanti balik-balik hampir maghrib gitu baru balik, dan mereka tuh gak izin. Nah itu, jadi saya harus nungguin mereka dulu, memastikan semuanya lengkap bersama pembina asrama, baru deh saya pulang. Terus itu gimana Bu Nia? Kok ada anak yang bisa naik trans itu dari pihak asrama ya tadi ya? Terus asrama itu ada konsekuensi sendiri nggak bagi untuk anak biar besok itu tidak mengulangi kegiatan itu? Kayaknya itu kalau sampai terjadi lagi ngeri ya, Bu ya. Apalagi itu akan ditambah dengan permasalahan dari orang tua. Nah itu bagaimana Bu Nia dan teman-teman menghadapi anak yang bisa istilahnya kan keluar dari asrama itu? Nah itu gimana, Bu? Ada istilahnya ada hukuman atau yang memang yang jelas bukan hukuman yang berat ya, Bu ya, yang jelas nanti ada imbalan ketika kamu keluar dari asrama itu. Gimana Bu ini ya? Kalau selama ini sih itu masih jadi PR kami, Bu.
beberapa kali anak yang seperti itu saya undang orang tuanya datang ke sekolah, saya sampaikan seperti ini. Padahal kan kami sudah menyiapkan kegiatan sebenarnya, tapi anak tuh merasa misalnya kayak bosen Bu, kayak gitu terus gitu kan. Ada yang mereka gabut Bu, pengen lihat luar Bu, karena kan mereka kan di asrama kan Senin sampai dengan Sabtu pagi itu sebenarnya mereka pulang Bu, nanti Senin pagi balik lagi ke asrama gitu. Ya tapi namanya anak-anak ya Bu ya, ada yang alasannya beli apalah gitu, padahal deket sekolah kan ada Indomaret juga, banyak toko-toko gitu loh Bu. Tapi ya kan pengen yang jauh Bu, sambil jalan-jalan gitu ya, selalu ada sih masalahnya gitu. Tapi yang kalau seperti itu saya panggil orang tuanya, saya sampaikan ini kan sebelum mereka masuk asrama kita punya kesepakatan ya Bu ya, aturan yang kita sepakati bersama, ditandatangani juga sama orang tua. Kemudian nanti kalau anak itu terlalu banyak melanggar aturan ya kita rekomendasikan untuk pindah sekolah gitu. Karena kalau terlalu banyak anak yang melanggar, kitanya kan repot juga ya Bu ya. Ibarat itu orang toksik gitu ya Bu, mending ya racunnya dikeluarin aja daripada kita pelihara racunnya. Betul. Itu sih Bu, tapi itu jadi masalah juga Bu. Orang tua kadang-kadang menyalahkan kami. Tidak sekolah gitu ya. Loh kan harusnya sekolah mengawasi, kalau anak keluar itu kan harusnya terfilter, harusnya ada izin dan lain sebagainya gitu. Ya seperti itu sih Bu yang saya hadapi setiap harinya. Kadang-kadang anak juga kalau main gitu ya Bu ya, atau nyebrang ke Indomaret itu pernah ada kecelakaan juga Bu, itu gara-gara anak itu nyebrangnya mendadak gitu loh Bu, langsung lari, nggak lihat kanan kiri itu pernah juga terjadi kecelakaan. Jadi banyak masalah yang membuat saya khawatir, kadang-kadang khawatir saya sampai berlebihan gitu loh Bu. Tapi nggak apa-apa kan ya Bu, kalau saya mengkhawatirkan banyak hal terus saya keluarkan ke Bu Dewi. Oh nggak apa-apa, saya senang sekali. Terus apa namanya, dari pihak sekolah dunia itu sendiri, gimana ketika orang tua kan tahu nih dihubungi, terus ada trik sendiri nggak yang istilahnya menguatkan wali murid sendiri itu biar istilahnya anak bisa bertahan di situ sampai detik ini? Kalau kami sebulan sekali itu ada pertemuan dengan orang tua ya. Lalu 1 minggu sekali ada laporan pada orang tua, apakah anak mengikuti sholat berjamaah atau tidak, tertib makan atau tidak, bangunnya disiplin atau tidak, itu ada laporan ke orang tua setiap minggunya. Nah nanti untuk kasus-kasus seperti itu ya kami hanya kuatkan itu di komitmen, selalu kami kembalikan ke kesepakatan kami setiap bulan itu. Bapak Ibu dulu menitipkan anaknya ke SMP Negeri 4 Pakem, kelas berasrama, komitmennya bagaimana? Kami tanyakan lagi. Kalau memang sudah tidak kuat, ya sudah silakan ditarik saja anaknya gitu. Jadi saya menangnya di situ aja sih Bu. Kalau yang mau sekolah di sini tuh bukan kami gitu loh. Kalau kita ya siapa aja boleh ya Bu menerima sekolah itu ya. Tapi yang pengen sekolah di 4 Pakem kan orang tua sama anaknya gitu ya. Ya kamu harus komitmen dong dengan itu. Terus apa namanya, dari dunia dan teman-teman sendiri ada nggak kegiatan yang istilahnya nih anak sudah merasa bosan, setiap tahunnya itu ada kegiatan apa yang berubah biar apa dalam proses peringkat belajar itu anak bisa kembali apa motivasinya lagi, atau mungkin diganti kegiatannya, tahun ini ngapain, tahun besok ngapain, itu sudah dirubah belum? Ada sih Bu, kita memang ada agenda sebulan sekali itu kita ada game itu ya Bu. Game itu nanti kita pergi ke suatu tempat, biasanya kita staycation gitu Bu, nginep di villa gitu. Habis itu nanti kita ngundang instruktur game. Nah nanti anak-anak kan game dari kelas 7, 8, 9, maksudnya kan biar kompak gitu ya Bu, tidak ada pembulian. Itu sudah kita lakukan. Terus kalau tiap bulan November kita itu ada kunjungan ke SMA berasrama lainnya Bu, misalnya ke Taruna Nusantara, ke Pradita Dirgantara, atau ke Krida Nusantara di Bandung. Itu memang sudah teragenda seperti itu. Kemudian
pembina asrama sendiri kami kasih keleluasaan untuk membuat acara buat anak-anak. Misalnya Sabtu pagi sebelum anak-anak pulang itu mungkin mereka ada yang nge-gym bareng, kemudian ada yang lari dan lain sebagainya, tapi lebih ke kegiatan-kegiatan fisik gitu sih Bu. Oke, sebenarnya kegiatannya sudah menarik juga gitu Iya. ya. Tapi karena mungkin dari umur-umur masa-masa pubernya anak, jadi mungkin mereka kan pengennya bebas, pengennya tidak terikat dengan pihak manapun. Tapi namanya kita juga pendidik, dimanapun juga kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan anak. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya Bunia juga tetap bisa bertahan ya, bisa semangat terus. Oke, baik Bunia hari ini sudah berbagi kepada saya. Mudah-mudahan tetap semangat terus kayak gitu. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bunia. Sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita, meluapkan semua unek-unek saya. Sudah lebih tenang ya Bunia ya. Saya gitu. rasanya lebih lega gitu Iya. lah ya. Dan Bu Dewi juga menggiring saya untuk mencari solusinya. Betul, terima gitu. kasih. Jadi sebenarnya solusi itu sudah ada, tapi kayak Bu Dewi ngasih jalan, oh jalannya jadi lebih lebar loh, mengiyakan itu gitu kan. Jadi seolah-olah ya bisa saya lakukan gitu, dan saya juga semakin merasa yakin bisa menangani kasus-kasus yang ada di asrama gitu. Kapan-kapan nanti Bu Dewi main ya ke Siap, sekolah terima saya kasih. ya. Tentunya besok saya akan mampir ke tempatnya Bunia. Oke. Pengen lihat nih anak-anak yang di asramanya tempatnya Bunia. Oke, terima kasih ya Bu Dewi. Sami-sami Bunia, sampai jumpa lagi. Dah. Semangat terus. Iya, terima kasih. Ini Bu Dewi tadi udah melakukan sesi coaching ya dengan Bunia, dan saya mengamati kegiatannya sangat seru sekali ya tadi. Bunia bisa mencurahkan apa ya, kayak seperti hal yang ingin disampaikan ke Bu Dewi, dan Bu Dewi bisa menanggapinya dengan baik. Tadi juga dalam kompetensi alur ceritanya ya sudah mengalir, sudah sesuai ya, tadi Bu Dewi sudah menyatakan tujuan dari kegiatan tersebut, dan selanjutnya nanti di akhir Bunia bisa menemukan solusi permasalahan sendiri gitu. Bu, saya mau tanya-tanya Bu, ini dari kegiatan tadi Bu. Iya Pak. Gimana Bu perasaannya Bu? Perasaannya saya senang Pak, karena tadi Bunia juga menceritakan masalah-masalah. Jadi saya tuh merasa tahu sekolahnya beliau itu ternyata ada asrama yang istilahnya diawasi dalam 24 jam. Saya pikir Bunia itu hanya mengajar sampai jam 3 udah selesai pulang. Selama ini saya kenalnya seperti itu, tetapi ternyata dia bercerita yang ternyata banyak kendala-kendala yang alhamdulillah mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi. Seru sekali gitu tadi Bu. Iya, Pak. Terus menurut Ibu tadi di awal tadi dikatakan Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengenai penyusunan ini, pembuatan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu tadi yang sudah dilakukan tadi, apakah kemampuan tersebut sudah Ibu temukan atau malah bisa lebih baik lagi atau gimana Ibu? Tadi saya juga sudah melakukan pertanyaannya pada Bunia ya, yaitu menggali informasi dari Bunia. Ternyata Bunia juga antusias sekali dengan pertanyaan yang saya berikan. Jadi kita juga saling sharing tentunya kayak gitu Pak. Jadi menambah pengalaman bagi saya juga. Saya lihat juga tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Dewi ucapkan atau disampaikan kepada Bunia tadi juga menurut saya juga sudah sangat bobot nih untuk menggali lebih dalam lagi hal-hal yang bisa dijadikan potensi sebagai pemecah masalah atau solusi dari Bunia sendiri. Itu juga sudah merucut ke tujuan, jadi tidak terlalu melebar juga, sehingga tadi ya berjalan dengan baik itu tadi. Terus kedepannya Bu, sekiranya dari kegiatan hari ini Bu, harapan Ibu kedepannya untuk coaching selanjutnya itu apa Ibu? Yang jelas kegiatan hari ini menunjang untuk kegiatan berikutnya ya Pak ya, itu tentunya dari pihak guru semua dimanapun berada tetap sabar dan tentunya tetap berusaha mendampingi anak sampai tujuan yang diinginkan. Untuk kegiatan coaching sendiri Bu kedepannya? Kedepannya kita bisa memotivasi teman-teman untuk
berusaha mencari pertanyaan, menggali pertanyaan dari permasalahan dari Oke. teman-teman kita, menemukan solusi yang terbaik. Jadi kedepannya kita juga harapan kita semua ya, Iya. semua rekan atau semua guru yang ada di semua sekolah itu juga bisa memiliki kompetisi coaching ya, Iya, betul sehingga gimana bersama-sama dapat ini yang membantu teman, walaupun solusi itu sebenarnya dia udah tahu, Iya, tapi betul sekali. butuh kayak tempat curhat lah ya Bu. Buat sandaran. Iya. Nah, Untuk membukakan jalan seperti yang disampaikan tadi, untuk membukakan jalan sehingga lebih lebar lah untuk mendapatkan solusi atau mendapatkan pemecahan dari permasalahan Bagi ya, Pak, ya. bagi sendiri. Selanjutnya Ibu, sepertinya tak lihat tadi sudah bagus banget Bu untuk coaching kedepannya. Ibu dapat intinya jangan merasa aku udah bisa, Iya, jangan. jangan. Intinya kedepannya tetap berlatih lah bagaimana menjadi seorang coach yang baik, coach yang dapat intinya coach yang baik lah, intinya tidak langsung ngejudge dia itu seperti ini, dia itu seperti itu. Oke, saya rasa kegiatan hari ini sudah cukup baik, intinya tetap semangat Ibu untuk terima kasih Pak Ari. untuk Hari ini sudah kedepannya. mau mendampingi saya. Ibu, intinya jangan patah semangat, Siap. terus berlatih lah, walaupun kita kadang aku udah bisa, tapi jangan langsung Terus belajar bangga gitu ya, Pak, dengan ya. timnya sendiri gitu. Terus berlatih dan patah semangat. Oke, saya sekian, terima kasih Bu untuk kegiatan hari Sama-sama, ini. Pak Ari. Mohon maaf tidak banyak kesalahan saya. Tidak masalah. Terima kasih. Iya, sama-sama.